Halo teman YouTube semua, balik lagi di channel gue di channel Tito APR. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang lanjutan renovasi extension room gue atau creative room gue, atau bisa juga dijadiin room office, atau juga bisa dijadiin YouTube studio gue nantinya. Oke, jadi di video sebelumnya mungkin kalian udah melihat ya gambar-gambarnya, progres-progresnya seperti apa. Nah, ternyata antusias kalian itu lumayan besar dan banyak untuk minta, Bang, tolong dong diupdate lagi progresnya udah sampai mana. Nah, di video ini gue mau ngejelasin juga, jadi progresnya atau update-nya untuk renovasi di uh, extension room gue ini uh, mungkin masih dalam proses finishing ya. Jadi masih dalam proses finishing, dan juga kemarin gue juga ada beberapa udah mulai instalasi pemasangan lampu dan lain-lain gitu. Jadi membersihkan beberapa ruang area yang udah selesai gitu. Jadi progresnya masih sampai situ. Jadi mungkin nanti di video lebih detailnya mungkin gue akan kasih lihat di video ini semua kayak gitu. Oke. Nah, jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu support saya, dan terus udah gitu masih tetap nungguin update-update apa aja yang renovasinya yang akan dilakukan. Nah, jadi di video-video ini juga gue mau ngasih lihat juga kayak misalnya tips and triknya, terus habis itu sharing juga berapa sih harganya dan lain-lain. Karena ada beberapa juga yang nanya berapa sih kira-kira harganya kayak gitu. Oke. Nah, kita lihat dulu dari video-video pertama. Nah, kita lihat, nah ini kemungkinan videonya saya kasih lihat dulu untuk ruangan depan itu home office, dan juga creative room saya itu nanti ada di bawah ya. Nanti yang untuk di atas itu ada roof deck. Roof deck itu nanti kalau misalnya teman-teman saya untuk misalnya datang untuk berkunjung atau sekedar nyantai-nyantai gitu, kita bisa di atas gitulah. Jadi kayak lebih santai gitu. Jadi di sebelahnya diaksesnya bisa melewati tangga di sebelahnya, itu nanti dibikinnya dari besi. Nanti juga akan ada videonya. Nah, terus udah gitu, ini juga proses-proses ketika finishing ini kelihatannya masih berantakan banget ya, karena masih proses pembangunan dan proses renovasi. Jadi ini prosesnya pas lagi finishing dan lagi expose. Nah, ini yang saya treatment itu nanti expose-nya itu lebih kayak ke kulit jeruk gitu. Treatmentnya mungkin ada di video sebelumnya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, nah jadi ini untuk bondek juga banyak banget yang nanya, Bang, lo bondeknya mau di-expose gitu aja. Nah, ini gue expose, terus abis itu di finishing dicat pakai cat minyak, terus dikasih roll. Treatmentnya di roll agar apa? Agar supaya nggak ninggalin bekas kuas gitu. Oke, karena kenapa nggak pakai kuas biasa? Karena nanti ninggalin bekas si cat apa namanya garis-garisnya. Nah, terus habis itu kena di sini juga kemarin gue ada berkunjung ke salah satu tempat dan ngeliat beberapa lampunya yang menurut gue cocok. Terus akhirnya gue lihat di beberapa apa namanya sosial e-commerce juga ada yang jual ternyata kap lampunya, dan gue lihat murah juga, kurang lebih ada yang 40 ribuan. Nanti link pembeliannya gue juga bisa share di bawah di kolom deskripsi untuk kalau kalian mau tetap lihat dan kalian mau beli juga juga bisa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini udah ada kap lampunya, terus udah gitu ada kabel fittingnya, semua itu udah lengkap semua ya. Jadi semuanya kita tinggal bisa instalasi aja seperti itu. Nah, di sini juga gue juga beli untuk lampu-lampunya. Nah, lampu-lampunya di sini gue semuanya pakai Philips. Jadi wattnya watt-watt kecil. Gue lupa kemarin ada yang kalau nggak salah ada yang berapa ya, 8 wattan gitu apa 7,5 gitu. Gue juga lupa, nanti gue tulisin juga mungkin di deskripsi ya. Mungkin ada 7 watt ya kalau nggak salah. Jadi lampunya lampu-lampu kecil karena gue nggak mau begitu terang banget. Tapi kalau LED kan tetap ya itu pasti lebih terang ya hasilnya. Nah, di beberapa lampu juga gue nggak samain semua bentuk-bentuk lampunya, karena gue pengen lebih kayak nonjolin si lampunya, pijarnya juga biar bisa lebih menyeluruh. Jadi gue di sini kayak belinya tuh yang Philipsnya yang lebih ke tube gitu. Tube itu jadi kayak lebih ke bawah gitu, nanti kalau pas dipakai biar pijarnya lebih menyeluruh kayak gitu. Jadi biar lebih terang. Nah, di sini proses gue instalasi gue kemarin pasang
beberapa lampu di dalam ruangan. Jadi totalnya itu ada empat lampu gantung di dalam ruangan gue. Jadi, nah ini kalau misalnya kita lihat, jadi sebelumnya kemarin sebelum dicor itu gue udah bikin lokasi titik lampunya. Jadi kabelnya udah turun, kita tinggal instalasi aja, kita tinggal sambung-sambung dan kita tinggal pasangin kapnya, udah gitu di atas bondeknya. Nah itu kelihatan ya bondeknya yang udah dicat pakai cat minyak, bener-bener rapih banget gitu. Jadi nggak usah pakai koas, kalian cukup pakai rolan aja gitu. Jadi udah rapih banget hasilnya. Nah jadi cup kecil, jadi di dalam ruangan itu gue bagi dari cup kecilnya gue pakein lampu yang agak kecil. Jadi looksnya juga biar kelihatannya lebih mini aja gitu. Jadi nggak bulky banget dalam satu ruangan, nggak yang gede-gede semua lampunya, tapi gue combine dengan yang besar dan yang kecil gitu. Jadi kelihatannya juga bagus. Nah ini pas udah dinyalain kondisinya kayak begini. Nah ini semuanya ketika udah diinstalasi. Jadi tingginya juga untuk yang depan dan belakang gue kasih jarak. Jadi yang di belakang itu lebih tinggi, yang di depan itu agar lebih pendek gitu. Jadi biar agak lebih fokus aja jadinya nyaratnya ke bawah. Nah kayak gini, ini instalasi yang gue pasang sendiri kemarin, pemasangan lampunya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 4 lampu dan semuanya di interiornya juga tetap gue akan expose dulu gitu. Kalau misalnya nanti finishingnya akan mau dicat lagi warnanya putih atau warna lainnya itu menyusul ya, karena gue saat ini masih mengonsepkan bangunan gue itu semuanya industrial. Nah di bagian depan juga gue pasang juga untuk masalah lampunya. Jadi lampunya gue kebetulan belinya 6, jadi 4 cup besar, yang 4 cup lampu gantung yang besar itu dalam 2, terus di luar juga 2. Jadi totalnya ada 6, yang kecilnya itu di depan di tengah lah, di tengah ruangan. Jadi total yang gue beli itu ada 6. Nah di sini sebenarnya gampang sih, jadi nggak perlu ngebor-ngebor lagi. Kalau misalnya yang sebelum yang lampu gantung yang kita pernah pasang kan itu harus dibor dulu ya ke dakan. Nah kalau ini kita tinggal ukur kabelnya, dipasin aja, nanti kan itu udah ada klemannya ya, jadi itu udah nahan aja kayak gitu. Nah ini kelihatannya pas udah malam, jadi kebetulan selesainya kemarin tuh malam berhubung maghrib, terus habis itu ibadah dulu, terus habis itu saya kasih lihat, oh ini hasilnya pas ketika kalau malam saya udah pasang. Nah ini nanti interiornya akan seperti ini. Nanti akan di next video selanjutnya akan saya lebih jelasin lagi detailnya. Nanti ini ruangan saya akan seperti ini. Ini ruangan kerja saya, ruangan kreatif saya. Ini semua nanti akan dibuatnya seperti ini, dari besi dan dari kayu. Ini nanti akan saya bikin part sendiri untuk tutorial DIY untuk membuat ini kayak gitu. Jadi kalian stay tune terus di video saya untuk biar tahu update-nya. Nah yang sekarang lagi dikerjain progresnya adalah juga tangga ini juga prosesnya lagi dibuat, jadi udah setengah jadi, tinggal nanti finishing lagi, nanti akan diupload lagi di video selanjutnya. Jadi tangganya itu nanti akan dibuat di sebelah bangunan extensionnya seperti itu. Nah jadi kalau misalnya untuk kalian yang yang bilang, bang kenapa sih lo harus juga ngerjain gitu padahal kan ada tukang. Nah jadi gini, gue kasih tahu lagi ini untuk tips and triknya. Kita kenapa sih harus kita juga ngebantu, walaupun gue juga sendiri pribadi kan kerja ya. Jadi kalau misalnya gue ada waktu libur atau enggak gue ada waktu senggang, gue pasti bantu apa yang menurut gue bisa gue lakukan. Karena di sini akan mempercepat atau enggak mempersingkat waktu kerjanya. Jadi kalau misalnya kita targetnya 1 minggu, ternyata dengan bantuan kita bisa berkurang kayak misalnya 5 atau 1 atau 2 hari lah misalnya gitu. Itu kan lumayan ya, misalnya keenakan kos kayak gitu. Jadi diusahain apa yang sekiranya kalian bisa lakukan dan kalian bisa bantu, ya kalian bantu gitu. Nah, kenapa di video saya ini semua ngebahas tentang tips atau enggak renovasi, gimana sih caranya kita biar lebih efisien, dan kita gimana sih caranya lebih low budget, gimana sih caranya untuk tips. Jadi di channel ini saya ngebangun video ini itu untuk memberikan semua informasi atau memberikan semua inspirasi buat kalian, bahwa nggak semuanya kalau misalnya kita pikir-pikir atau kita merencanakan suatu renovasi itu mahal, tapi
kita bisa inisiatifin lah kalau misalnya gimana caranya untuk bisa nekan kos. Terutama yang kayak saya lakukan untuk nekan kos jasa itu, ya kita gimana caranya kita juga harus turut serta lah kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita lihat di sini, Bang, kenapa sih itu nggak pakai atap lagi? Nah, kenapa saya bilang itu langsung saya bikin deck, roof deck kayak gitu? Nah, jadi saya di sini mau bikin satu multifungsi aja. Jadi kalau misalnya pakai genteng biasa kan kita nggak bisa untuk membuat aktivitas di apa namanya di atasnya. Dan nantinya kemungkinan kalau misalnya kebutuhan di rumah saya itu udah cukup besar lagi, mungkin bangunan ini akan di-extend lagi. Jadi karena dari awal itu sudah di pondasinya udah saya siapin itu cakar ayam, jadi nanti kedepannya kalau saya mau buat lagi lebih besar, saya tinggal naik lagi dan sebelahnya saya bisa bikin bangunan lagi dan saya bisa naikin lagi. Jadi dari perencanaan awal saya udah memikirkan sampai ke sana. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ini kayak bangunannya setengah jadi. Nah, emang konsep yang saya jalan saat ini kan konsepnya memang lebih ke industrial ya. Jadinya kayak ya udah konsepnya walaupun kelihatannya industrial atau enggak unfinished, banyak yang unsur-unsur enggak selesai itu, tapi saya udah memikirkan ke depannya saya akan mau membuat apalagi. Jadi saya bilang ini selalu bertahap tergantung kebutuhan yang saya miliki saat ini ya, kayak gitu. Jadi karena kayak sekarang saya harus butuh home office atau enggak creative room saya pribadi, ya jadi ya saya membuat ini semua. Jadi kalau misalnya kalian yang untuk, Bang, tapi kan kalau misalnya kita renovasi kita selalu tahu renovasi itu mahal, terus udah gitu kok lo apa namanya kayak gampang banget ya renov. Nah, ingat, jadi semuanya itu untuk renovasi itu harus ada persiapan yang matang, kayak misalnya dari gambar, dari struktur, dari apa namanya kegunaan bangunannya itu mau seperti apa, itu harus sudah dipikirin dulu. Jadi jangan nanti pas bangun, oh mau tambah ini jadi membengkak. Jadi biasakan dari planning dari awal itu harus udah clear dulu atau enggak udah dan dulu gitu. Jadi untuk jasanya kita udah deal, nanti bahannya juga kita nggak akan berlebih atau nggak meleset dari target kita seperti itu ya. Jadi demikian dulu video saya kali ini. Jadi saya harap untuk kalian yang udah ngebantu saya juga untuk terus dukung saya dan udah subscribe di channel saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga mungkin bagi kalian yang nonton sampai habis video ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga kalau misalnya kalian ingin ada yang bertanya banyak kepada saya, boleh langsung direct ke Instagram saya atau enggak email ke saya kayak gitu. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Dari saya Tito, bye bye.